Good morning, ladies and gentlemen. Once again, welcome to Sekar Bumi Farm for the first International Heliconia Congress. Kepada Bapak Insinyur Sumaryono MSc, mewakili Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, yang akan berbicara mengenai prospek applied bioteknologi pada florikultura untuk meningkatkan daya saing produk. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Sumaryono MSc, disilakan. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu, good afternoon, ladies, gentlemen, ladies. This morning I would like to present the application of biotechnology on floriculture. I speak Indonesian more fluently than English, so it's better for me to speak in Indonesian. But I got the slide in English, so my fellow foreign participant can follow the slide because the slide is in English. Baik, jadi ini saya kutip dari buku Harvesting the Sun, terbitan dari International Society for Horticultural Sciences, bahwa florikultura adalah big business. Ya. Tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan bahwa nilainya itu sangat besar. Ekspornya itu kira-kira Belanda saja itu sekitar 8,3 miliar US dollar. Ini sudah melebihi daripada ekspor Indonesia di karet. Sedangkan karet kita punya 3,5 juta hektar. Karet itu kalah dengan ekspor tanaman hias negeri Belanda yang kita tahu luasannya sangat kecil. Nah, di laporan ini kita lihat banyak negara Afrika yang sudah masuk ya di industri florikultura, tapi Indonesia belum kelihatan. Nah, nanti mungkin Bu Ani akan bisa menjelaskan ini lebih banyak. Nah, aplikasi bioteknologi dalam florikultura itu sebetulnya ada 3 ya. Jadi 1 cell culture itu untuk propagasi massal ya, mikropropagasi, termasuk juga di sana ada haploid dan polyploidy breeding. Kemudian yang kedua itu genetic modification dari plant untuk perbaikan sifat-sifat dari tanaman hias. Kemudian 3 in vitro flowering. As a souvenir, or we can use it for breeding purposes. Nah, di mikropropagasi ini terutama adalah karena bisa dilakukan dengan cepat, klonal, dan massal. Yaitu dan satu lagi biasanya bebas dari penyakit. Itu kelebihan dari mikropropagasi secara massal menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Priyono. Nah, ini ada haploid breeding itu untuk mendapatkan kromosom 1N. Kemudian ini contohnya itu adalah pada pelargonium ya, varietas lain itu yang menjadi dwarf. Kemudian untuk produksi homozigot itu biasanya jadi N nanti kita dapatkan tanaman yang homozigot digunakan untuk breeding. Nah, yang kedua ini untuk pemeliharaan polyploid, jadi menghasilkan ploidy yang tetraploid misalnya. Nah, ini digunakan juga untuk breeding. Nah, berikutnya ini yang banyak mungkin sekarang adalah dengan modifikasi genetika.
Nah ini memang sebagian besar digunakan untuk tanaman pangan, tapi di tanaman hias juga sudah banyak ya dilakukan. Nah ini sebetulnya modifikasi itu bisa dilakukan misalnya dengan hibridisasi atau mutagenesis, tapi dengan genetic modification ini lebih cepat. Nah ini beberapa sifat ya tanaman hias yang banyak, yaitu flower color yang mungkin yang paling terkenal blue rose, or candle is black rose. We can engineer that kind of flowers, also the flower shape through genetic modification. Transformasi itu bisa dilakukan dua, ya biasanya menggunakan agrobacterium sebagai messengernya atau dengan particle bomber. Nah ini flower color ya, ini yang banyak dilakukan, itu biasanya modifikasi dari ininya apa pigmen ya, pigmennya. Nah itu biasanya modifikasinya itu beberapa pigmen ya, karotenoid dan antosianin ini untuk menciptakan warna-warna yang kita inginkan yang di alam itu secara natural sebelum tidak ada, bisa kita ciptakan. Nah ini saya berikan beberapa contoh seperti mawar ya, itu mawar yang mungkin yang paling terkenal adalah blue rose, meskipun sebetulnya warnanya is not exactly blue but lavender, so it's light blue. Also the black rose right now. Ini adalah modifikasi dengan gen-gen yang overexpresi dari penciptaan warna tadi. Kemudian carnation ini juga moon series, itu dari Satori dan Florigen, itu ada yang warnanya purple, warnanya lavender, biru kebiruan atau light purple. Ya, ini beberapa series dari moon carnation dari Satori dan Florigen. Nah, krisan ini juga banyak dilakukan, termasuk juga untuk mendapatkan krisan yang berwarna biru. Nah, itu beberapa contoh ya. Nah, juga diciptakan juga dengan menyisipkan gen yang menyebabkan bunga tersebut berpendar pada saat cahaya gelap ya, pada saat gelap dia berpendar. So the DFP gene is derived from jellyfish, inserted the gene into the flowers, so the flowers can glow under the dark condition. Nah, di samping warna itu juga fragrance ya. Nah ini sudah banyak juga dilakukan oleh kementerian yang menyebabkan bunga itu menjadi beraroma tertentu. Nah aromanya itu bisa dilakukan dengan memodifikasi dari metabolisme yang menghasilkan aroma apa yang diinginkan. Ya. Nah mutasi ini banyak dilakukan secara kimia ya, dengan beberapa mutagen chemicals, tapi juga dengan fisik ya, dengan sinar gamma atau X-ray atau UV ya, untuk mendapat mutasi. Nah ini salah satunya bunga yang warnanya ada dua ya, bunga dua. Oke, nah berikutnya yang terakhir itu in vitro flowering. So we use the flower when they're still in vitro stage. Ini beberapa mungkin yang paling terkenal adalah anggrek dan mawar ya. We can use that one for souvenir because you know the miniature of the plant
with flowers inside the tube, we can use it, but not only for the product, but we can use in vitro flowering for in vitro pollination. So we can use that one to shorten the breeding cycle. Nah, ini adalah contoh menggunakan in vitro flowering, diinduksi bunganya pada anggrek pada saat dia masih di botol, ya, sehingga mempercepat pemuliaan. Nah, polinasinya itu dilakukan di dalam botol, sehingga daripada kita menunggu pemuliaan melakukan penyilangan, penyerbukan di luar, menunggu dia berbunga di luar, dilakukannya di botol. Nah, ini salah satu yang dilakukan di Singapura pada anggrek Timbro. Nah, ini dilakukan pembungaannya di dalam botol, kemudian penyerbukannya juga dilakukan di sana. Baik, jadi kemudian itu tadi penerapan bioteknologi pada tanaman hias. Ke depan ini mungkin propagasi secara in vitro itu akan makin berkembang, karena mau tidak mau perbanyakan secara massal, secara in vitro dan klonal itu akan makin penting ke depan. Meskipun GM produk, GM plant itu tidak akan secepat pada tanaman-tanaman pangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention.